wabarakatuh. Alhamdulillah, wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah la nabiyya ba'dah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk ikuti pengajian gabungan. Juga tentunya terima kasih pada tuan rumah, Mas Fitra, tapi masih sibuk di dapur, jadi ya itulah karena telah berkenan menyediakan tempat untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Seperti biasa pada pengajian bulanan Ikhwan, susunan acaranya adalah yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah, alhamdulillah Mas Farid sedia, baru saja diinjak, terus langsung dilanjutkan dengan materi Pak Idris. Oh ya. Terus tanya jawabnya mau langsung atau setelah? Serah. Oke, kalau gitu terserah aja Pak. Iya, nanti dikumpulkan aja, nanti tanya jawab. Terus kalau bisa tanya jawab, kalau enggak ya diskusi lagi. Setelah materi tentunya acara ramah tamah nanti. Terus apa namanya nanti kira-kira acaranya selesai Pak Indra mau waktu berapa menit nanti? Nggak tahu mungkin bentar lagi. 60 menit, 90 menit. Wah, oh ya. Ya, Nanti bosan kalau kelamaan gitu. Sebentar aja bosan lagi lama gitu. Ya, nanti kita menyesuaikan. Mungkin nanti semoga bisa kita akhiri kira-kira maksimal jam 2. Setelah itu ya sampai acara resminya ya. Jadi nggak sampai jam 2. Ya ada bebasnya. Ya, ada. Ya, ya kalau gitu Pak Indra sudah siap. Ya. Mau tilawah dulu. Maksudnya lupa. Oh iya. Acara kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan tilawah yang akan dibawakan oleh Sorry. Suratnya bebas. Yes. ووضعنا الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Baik, terima kasih Mas Farek atas bacaan tilawah Al-Qurannya. Semoga walaupun tidak dibacakan artinya, teman-teman semua juga sudah sering baca, insya Allah sudah memahami artinya bahwa sesungguhnya salah satu yang disampaikan adalah setiap kesulitan akan ada kemudahan dan semuanya akan lebih banyak. Kira-kira begitu. Nah, mungkin ini berkaitan juga dengan tema kita pada siang hari ini. Mungkin kita sudah berusaha keras begitu untuk menuntut ilmu. Nah, mungkin nanti Pak Idal akan bisa memberikan rahasianya nanti dari upaya kita bersusah payah untuk mencari ilmu, kira-kira nanti apa rahasia Masnya. Setelah itu waktu dan tempat dipersilakan Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahu lakum
wa idza qila ansudu fansudu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi itu rahasianya. Dan selesai. Nah, baik sesuai dengan apa namanya tema kajian pada kesempatan kali ini yang diminta dari pengurus itu adalah tentang rahasia emas bagi penuntut ilmu. Ya, sebelumnya marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu muka, tatap muka di sini. Biasanya online, alhamdulillah bisa ketemu sudah beberapa ini. Ya. Eh, Tidak lupa salam salam, semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, tabiin hingga umatnya, semoga kita termasuk ke dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Eh, ya, rahasia emas bagi penuntut ilmu. Jadi kira-kira setengah bulan ya. Jadi ini tema ini diminta. Jadi saya baca-baca beberapa referensi. Jadi sebetulnya di sini saya juga apa namanya dari hasil membaca saja ya, membaca dari beberapa artikel ya. Dan saya ketemu ada 3 kitab. Nah, tapi nanti saya akan menyampaikan satu saja, yaitu kitabnya Syekh Al-Azhar Nuji, yaitu Taklim Taklimul Muta'alim, yang itu yang di beberapa dipakai di beberapa pondok. Mungkin kalau yang backgroundnya pondok sudah pernah mendengar kitab itu ya. Mungkin jadi nanti kalau saya salah silahkan dikoreksi juga. Jadi seperti itu. Mungkin slide berikutnya. Amin, sebelumnya saya ingin menyampaikan gambar ini ya. Jadi eh, ini saya ambil dari publikasi Journal of Aircraft, itu tahun 2004, itu tahun 1903, 47 sampai 1992. Melihat gambar ini saya kira kita jadi eh, perlu refleksi. Jadi untuk mengembangkan sebuah keilmuan itu tidak instan, atau apa namanya perlu waktu hingga mungkin ratusan atau beberapa ratus tahun supaya bisa dinikmati seperti sekarang. Artinya apa? Eh, eh, Ilmu itu selalu berkembang, ya. Jadi tidak berhenti. Terus kemudian em, kalau kita berbicara tentang hal ini ya, tentang pesawat ini aja gitu, kita bisa merefleksikan salah satu apa namanya surat dalam Al-Quran, yaitu yang surat Al-Isra yang kita kenal, ayat pertama, subhanallah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, kita bisa membayangkan pada zaman Rasulullah ketika ayat ini turun, orang-orang pasti yang pertama adalah tidak percaya gitu, tidak percaya gitu, bahwa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu hanya butuh beberapa eh, mungkin menit, atau dan tidak ada waktu tepatnya gitu. Tapi dalam 3 malam itu sudah bisa memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha gitu. Nah, pada zaman tersebut kalau apa namanya wahyu turun, orang juga mikir-mikir kan itu ini orang beneran atau enggak gitu. Tapi sekarang juga dengan adanya perkembangan teknologi seperti ini, kita bisa melihat bahwa eh, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jaraknya kira-kira 1.100, kalau nggak salah ya, sekitar itu saya pernah mengukur itu jalan lurus ya, jalan kalau di peta itu kalau pesawat superjet saya kira ya cuma butuh berapa, termasuk landing dan ini 1 jam cukup gitu ya. Artinya artinya apa gitu kan? Wahyu itu sesuatu hal yang sangat mungkin gitu kan. Kalau orang sekarang dikasih wahyu
bahwa Rasulullah itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dalam waktu yang sebentar itu sangat mungkin gitu. Ini salah satu hal yang apa namanya menjadi refleksi ya. Jadi seperti ini perkembangan itu kita terus mengingat kembali, oh ya, eh, nah urusan seperti ini bagi Allah mudah, tinggal kun maka terjadilah gitu. Ya, ya ini lagi saya kira ini juga sama eh, perkembangan kereta ya. Ini ilustrasi saja gitu. Jadi mulai yang eh, mesin kemudian ditemukannya apa namanya eh, kereta uap dan sebagainya. Terus kemudian sekarang sudah speed train. Nah ini juga kita apa namanya refleksi sekarang juga kalau ada mungkin punya rezeki datang ke Mekah itu kita sekarang bisa menyewa hotel di Mekah. Kita bisa mengunjungi Madinah hanya pulang pergi dengan kereta cepat itu ya. Dan itu murah gitu, kereta cepat. Salam. Daripada kita menyewa hotel di Madinah. Jadi lebih murah jadi seperti itu. Artinya apa ya dengan eh, perkembangan teknologi seperti ini ya jadi ada hal yang hikmah yang perlu kita ambil gitu kan. Artinya bahwa kualitas kemampuan kita karena perkembangan ilmu pengetahuan itu semakin tinggi dan apa namanya eh, ya seperti ayat tadi yang saya sampaikan ya fa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi itu dari itu poinnya adalah di akhir ayatnya ya yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi orang-orang itu akan ditinggikan derajat ke beberapa derajat. Saya kira ayat ini sudah sangat familiar, sudah sering kita dengar ya. Kalau kita punya keahlian, punya keilmuan, bahwa itu kita akan mendapatkan gain atau tambahan gitu kan. Eh, apa namanya ilmu pengetahuan itu dari manfaatnya itu ya. Nah ini juga saya kira kita sudah ini ya evolusi telepon. Nah kita juga bisa membayangkan ini kontributornya untuk bisa mencapai sekarang smartphone itu sudah berapa orang yang berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan ini. Mungkin sudah tahu kur, tak bisa diukur ya jutaan, mungkin puluhan juta mungkin orang apa namanya berkontribusi untuk mengembangkan ini ya. Termasuk aplikasinya sekarang bisa kita amati WhatsApp, Line, Facebook dan sebagainya. Nah, itu kontributornya sudah eh, ya kita tidak bisa menyangka jumlahnya masuk yang ini. Nah kembali kita ke basic yang dasar ya, yaitu apa itu ilmu. Jadi ilmu saya lihat membaca dari beberapa referensi itu asli asal katanya adalah bahasa Arab ya itu alima ya'lamu ilman yang artinya menurut kitab Ta'limul Muta'alim itu adalah sifat yang menjadikan sesuatu itu menjadi jelas. Jadi ilmu itu adalah sesuatu yang menjadikan atau sifat yang menjadikan sesuatu itu menjadi jelas. Ya, karena ilmu itu kita bisa tahu. Gitu. Nah, terus kemudian pengetahuan menurut kamus besar, nah, itu juga pengetahuan dan suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode dan seterusnya untuk menerangkan itu ya bahasa Inggris science and knowledge. Jadi sebenarnya ilmu pengetahuan itu satu ya, ilmu pengetahuan. Ya ilmu ya tahu, ilmu yang menjadikan tahu, science and knowledge. Nah, lanjut. Oke. Klasifikasi ilmu. Ya, ya, balik lagi. Nah, kita aja di situ. Oke. Kemudian menurut Imam Syafi'i jadi dua cabang itu yang pertama adalah doktrin legal. Jadi berkaitan dengan pengetahuan agama ya, al-fiqhu lil adyan. Kemudian ilmu tentang badan ya,
karena Imam Syafi'i ini ya lebih mengkaji tentang pengobatan ya. Jadi karena beberapa tokoh kita mengenal ulama yang punya keahlian tertentu ya, dan dia makanya membagi ilmunya menjadi dua ya, doktrin legal, ilmu tentang agama, mudahnya seperti itu, yang kemudian ilmu tentang badan ya, atau kesehatan atau pengobatannya. Kemudian jangan Al-Ghazali dalam ya Ulumuddin membagi ini menurut sifatnya ya. Jadi ada ilmu usul itu yang berkaitan dengan masalah ibadah itu adalah fardu ain ya. Masing-masing pribadi kita harus mempelajari ya bagaimana kita sholat, bagaimana kita berwudu. Itu contoh sederhananya bagaimana kita berhaji. Karena itu berkaitan dengan pengetahuan pribadi kita masing-masing ya. Terus bagaimana ya berzakat dan sebagainya ya. Tentu saja itu kita perlu ketahui apakah misalnya kita punya penghasilan ya, apakah tentu kita beberapa bulan yang lalu sudah ada kajian yang berkaitan dengan zakat ya. Misalkan sudah apa namanya sudah punya penghasilan gitu, sudah ada setahun gitu, berarti sudah masuk belum ini dengan zakatnya terus keluar itu termasuk kita harus belajar itu fardu ain ya. Maksudnya kita perlu tahu batasnya ya. Nanti kalau misalkan kita membutuhkan pengetahuan yang lebih, tentu saja ada yang lebih lebih paham. Nah itu kita bisa konsultasi misalkan ke badan pengelola zakat dan sebagainya. Ya. Masih dari situ. Jadi ya. Terus kemudian ilmu kauniyah ya itu berdasarkan manfaatnya ya. Jadi ilmu kauniyah itu ya ilmu kita yang pelajari kita sekarang ini ya. Fardu kifayah artinya misalkan saya lebih cenderung menyukai bidang eh, elektro misalkan di telekomunikasi gitu ya. Jadi eh, saya nggak akan menguasai lain, mungkin ada yang material gitu ya. Atau mungkin ada yang di penerbangan atau di teknik mesin gitu ya. Saya nggak menguasai mesin ya. Jadi saya cukup menguasai yang teknik telekomunikasi. Jadi itu masuk dalam ranah kalau menurut Al-Ghazali adalah ilmu kauniyah ya. Artinya selama itu memberikan manfaat ya, ya kita nggak bisa percayakan pada seseorang yang memang mengetahui ya, misalkan gitu kan. Termasuk juga ilmu-ilmu seperti fikih atau ulama yang secara khusus belajar tentang misalkan tahsin atau misalkan fikih atau misalkan muamalah atau eh, tentang eh, bisnis syariah dan sebagainya. Ya itu ada ulama yang memang dipercaya untuk belajar itu fardu kifayah. Artinya kita tidak eh, fokus, tidak semua orang harus paham semua ilmu gitu kan. Jadi ada kita pilih salah satu yang menurut kita cocok, kita passionnya mau di mana gitu kan. Nah itu yang menjadi eh, apa namanya konsentrasi kita ya. Jadi itu sifatnya fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada ahlinya ya, ya sudah kita percaya pada ahlinya kan. Termasuk di Jerman ini menjadi contoh yang sangat bagus misalkan untuk ngurusin masang apa namanya keran aja gitu kan. Oh sampai panggil plumber gitu kan. Kita nggak boleh ngurusin sendiri kan gitu kan. Ya, kalau ini ya, artinya karena memang sudah semuanya sertifikasi gitu kan. Atau kita mau apa namanya listrik gitu kan. Ada sudah elektris yang sudah ada spesifikasinya ya mempunyai keahlian di situ ya. Ya. Nah ini terus kemudian yang terakhir ini adalah saya baca di salah satu jurnal pembagian ilmu itu ada ilmu abadi dan ilmu yang dicari ya. Ilmu abadi itu ada berkaitan isi Quran dan hadis dan ya isinya seperti itu ya. Walaupun sebenarnya Quran itu juga tafsirnya berkembang gitu kan. Seperti tadi yang tentang apa namanya sebagai contoh lagi tentang eh, ya yang biasanya yang ayat-ayat yang disebutnya mutasyabihat artinya masih masih bisa apa namanya berkembang ya tafsirnya gitu.
Kalau yang sudah muhkamat atau sudah jelas, ya sudah seperti itu. Misalnya kan, bab sholat gitu, ya sudah ada sholat sebenarnya Rasulullah sholat itu kan sholat tamar atau usoli ya seperti itu. Jadi tidak ada lagi apa namanya inovasi sholat gitu ya. Karena itu ya jadi strict istilahnya ya strictly follow ya. Untuk menjadi sholat itu ya harus seperti itu gitu. Bahkan apa namanya bahasanya pun tidak diubah gitu. Ya bayangkan aja misalkan bahasa sholat itu boleh diubah sesuai dengan area masing-masing ya. Terus kemudian kita berhaji bersama gitu. Nah, itu akan sangat kesulitan untuk bisa sholat jamaah bersama karena bacaannya berbeda-beda gitu. Ya, itu eh, salah satu hikmah adanya hadis itu yang wasarul muril mustasad wa kula bid'atin dalalah ya, dan seterusnya ya. Jadi itu strictnya di situ ya. Jadi tidak ada boleh ada inovasi ya. Kemudian yang kedua ada ilmu yang dicari atau yang sains yang selalu berkembang. Dan sebenarnya ini juga kalau kita banyak runut itu Quran sangat apa namanya menjadi referensi ya. Misalkan di dalam Quran itu disebutkan bahwa bulan itu berjalan di eh, eh, apa namanya alam semesta atau bulan, bintang dan sebagainya itu berjalan pada manzilahnya atau tempat-tempatnya ya. Jadi kalau kemudian timbul ilmu astronomi dan sebagainya ya. Jadi eh, seperti itu perkembangannya. Oke, lanjutnya ya, ya itu menuntut ilmu ya. Kemudian ini sebenarnya ada masih kosong ini. Jadi tapi ini isinya adalah tolabul ilmi ya. Jadi belajar ini ya inilah tuntutan untuk setiap kita setiap generasi untuk selalu tolabul ilmi, menuntut ilmu ya. Yang hadis paling sering kita muncul adalah tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim ya. Jadi eh, menuntut ilmu wajib ya. Terus yang wajib yang seperti apa yang tadi sudah diklasifikasikan ya. Ada yang wajibnya itu fardu ain, artinya memang yang harus kita pelajari tentang sholat, tentang ibadah dan sebagainya. Terus kemudian ada wajib yang kita pilih gitu. Seperti saya milih di telekomunikasi, saya nggak kalau ditanya tentang material nggak tahu gitu kan, karena ada ahlinya. Ya, baik selanjutnya. Nah ini saya jam kesini aja. Ya. Jadi selanjutnya adalah tentang 13 pokok adab menuntut ilmu dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim ya dari kitabnya Syekh Al-Zarnuji ya. Semoga saya bisa menyampaikan. Yang pertama pengilmuan ilmu tinjauan fikih dan keutamaannya ya. Jadi tadi pertama ilmu itu sudah apa namanya secara pengertian itu bisa diartikan tadi sudah ada di depan itu adalah sesuatu yang menjadikan hal itu bukan sesuatu tapi sifat bagaimana menjadikan sesuatu menjadi jelas ya. Jadi eh, kalau belum jelas belum ilmunya tuh belum timbul gitu. Tapi kalau sudah jelas gitu kan misalkan apa namanya persamaan kuadrat gitu kan sudah ketemu sampai akar-akarnya itu berarti sudah jelas itu sudah clear gitu. Oh, ini problem kita sudah clear itu sudah ilmunya sudah sampai gitu. Ya, ya oke, biarin aja sampai selesai gitu ya. Oh, Nah, oke. Terus kemudian yang kedua adalah poin kedua adalah niat menuntut ilmu. Nah, untuk menuntut ilmu ini kita sangat eh, perlu apa namanya memperbaiki atau mempertahankan niat kita gitu. Di dalam niat itu tentu saja yang paling sering dibahas adalah kita tidak boleh apa namanya ria. Gitu. Jadi misalkan wah kediaman supaya apa namanya kelihatan istilahnya ya flash kelihatan advance gitu kan. Kalau pulang ke Indonesia, wah, saya orang lulusan Jerman gitu kan.
Nah, sebetulnya jadi kita tetap memperbaiki niat kita menuntut ilmu adalah ya bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu pengetahuan itu sehingga kita nantinya bisa memanfaatkan ya. Ya, kita memperbaiki niat dan terutama yaitu menjadikan niat kita itu kepada Allah ya. Artinya untuk mencari ridho Allah ya. Itu. Kemudian yang ketiga adalah memilih guru, teman, subjek ilmu dan keteguhan di dalamnya. Ini jadi chapter ketiga atau pokok ketiga dari kitab Taklim Al-Muta'alim ya. Itu adalah kita bisa memilih guru artinya memang untuk belajar itu kita perlu untuk memilih orang yang memang expert ahli ya. Jadi guru itu di sini ya termasuk teman juga kita eh, perlu mencari grup belajar yang memang untuk yang apa namanya istilahnya selaras atau sesuai serasi dengan oh, mas selaras ya, nah, gitu ya. Dengan subjek ilmu yang kita ambil ya, juga. Artinya jangan sampai kita belajar misalkan tentang pesawat tapi bukan pada ahli pesawat yang gitu ya. Atau kita mendengarkan orang berkata tadi sebenarnya bukan ahlinya ya, gitu ya. Itu kan ya yang sering terjadi di dalam media sosial kan begitu orang oh, kayak berbicara udah paham benar gitu kan tapi kita ikuti gitu kan yang terjadi di beberapa kasus itu sehingga eh, ya itu menurut saya Arnoldi bukan pada tempatnya ya jadi kalau kita belajar tentang sesuatu ya memang pastikan sumbernya itu ya memang sumber sumber yang kredibel ya sudah sumber ya kalau guru ya memang guru yang memang sudah mengetahui benar itu. Kemudian yang keempat adalah menghormati ilmu dan ulama, ya, ahli ilmu. Ya, jadi kita harus respect terhadap ilmu kita sendiri. Jadi seperti itu. Kelima itu adalah kesungguhan, kegigihan dan ketekunan. Ya. Jadi sebenarnya ini chapternya panjang ya. Nanti silakan kalau mau membaca kitabnya langsung dan tentunya penjelasannya lebih menarik gitu ya, daripada yang saya sampaikan karena saya membacanya juga hanya sekelas-kelas di apa namanya sela-sela atau selesai kerja juga membaca eh, ya kemudian kesungguhan kegigihan dan keturunan saya kira ini pengertiannya sudah sangat jelas kalau kita memilih ilmu ini kita sudah apa namanya misalkan Mas Laras ini kembali contoh gitu kan material ya sudah kita fokus di situ gitu kan sungguh-sungguh di situ gitu gigih di situ tekun di situ dan nanti kan ada sesuatu ya gitu yang bisa kita hasilkan. Yang keenam adalah manajemen belajar ini ya, chapter ke-6. Jadi pembahasannya bagus, itu manajemen belajar, itu bagaimana kita memulai, ya, bagaimana kita mengatur porsinya, kemudian bagaimana kita mengukur struktur atau organisasinya ya. Belajar itu perlu kita strukturisasi, gitu. Maksudnya untuk mencapai itu, misalkan misalkan level ya belajar atau bertahap gitu. Misalkan kalau ujian itu kan ada poin misalkan pertanyaan biasanya kalau RPTA atau apa mungkin ya saya ya pengalaman ujian 2 kali di sini jadi tahu jadi setiap pertanyaan itu kan pasti beranak gitu ya. Nah itu kan ada strukturnya gitu jadi di situ ya jadi kalau kita belum menguasai awalnya ya susah untuk mengikuti followernya gitu kan berikutnya gitu kan kalau kita salah di pokoknya ya sudah apa namanya berikutnya salah semua kan gitu, hasilnya gitu. Dan formula menghitung formula itu yang ada turunannya gitu. Pada saat menghitung di pertama itu salah hasilnya sudah semuanya salah gitu dan biasanya kan tanpa ampun dan salah di depan udah coret semua di belakang gitu. Paling kasih nilai berapa gitu. Kalau poin benar 10 kasih 2 gitu menghargaan sudah menulis panjang lebar ya, ya seperti itu artinya harus ada strukturnya. Jadi bertahap. Kemudian poin ketujuh yang disampaikan saya tadi adalah tentang tawakalnya. Artinya
Em, ya sudah, kalau kita sudah tekun, kita sudah berusaha untuk manajemen dengan sungguh-sungguh, ya udah tawakal gitu ya. Tawakal kepada Allah, tawakal pada Allah, udah gitu ya. Dan itu perlu kita praktekkan gitu. Sebaiknya masih ada sampai 13 tahun saja. Ya, delapan adalah manajemen waktu ya. Jadi memang nah ini memilih saat terbaik untuk belajar ya. Nah ini tergantung style kita masing-masing ya. Ada yang belajarnya tengah malam, ada yang belajarnya pagi, ada yang belajarnya siang dan sebagainya. Ada yang eh, belajar sambil mendengarkan radio, ya, belajar sambil nonton film, gitu ada nggak? Kebanyakan dengan Benar. Padahal memang ini ya studinya studi film gitu ya. Ya, ya, sudah sih. Enggak, kalau orang sosial kan mungkin aja gitu. Nah, saya pernah ngasih tugas pada mahasiswa itu ini ya apa namanya untuk nonton film tentang pesawat, tapi dia animasi ya. Jadi buat apa namanya keteguhan itu tadi ya, saya kok tidak lupa judulnya. Jadi eh, waktu ngasih kuliah etika rekayasa ya, jadi itu ada film yang menceritakan tentang keteguhan seorang engineer gitu kan. Mulai dari lulus, kemudian apa namanya aplikasi melamar pekerjaan di sebuah perusahaan apa namanya pembuatan pesawat terbang ya. Membuat desain dan sebagainya, kerja sampai tengah malam larut dan sebagainya, karena keteguhan itu akhirnya memang bagus itu, artinya ada keberlanjutan itu deh. Saya minta mahasiswa untuk belajar itu, jadi memang belajar itu ada juga nonton film gitu ya. Lain nonton film juga belajar gitu. Karena jadi ada tujuannya ya. Nah, yang selebihnya ini adalah sebenarnya tidak terkait langsung dengan belajar ya, tapi ini adalah konten-konten yang mungkin sangat mempengaruhi belajar, kualitas belajar kita ya. Yang pertama adalah bantuan atau konsultasi nasihat dan belajar ya. Artinya kalau kita apa namanya buntu gitu, ya, sudah nggak bisa pikir lagi gitu kan, ya sudah cari orang yang paham, kita cari bantuan, kita konsultasi gitu. Kita mencari nasihat gitu. Artinya jangan sampai kita tidak bisa benar-benar memecahkan persoalan gitu kan, tapi kita harus cari alternatif bagaimana kita bisa kita harus menemukan kepada siapa kita bertanya gitu kan. Kalau material ya pakarnya masyarakat sama suami gitu kan gitu. Oh apa ya? material bangunan. Oh ya. Ya, kita artinya seperti itu ya. Jadi selalu ada cari nasihat gitu. Artinya nanti ketika kadang-kadang begini, kalau kita apa namanya berusaha untuk mau berbagi gitu, berbagi masalah kita, kadang-kadang oh iya ternyata solusinya seperti ini. Kita sendiri yang nemuin gitu. Ketika kita sharing gitu, kepikiran oh ya kayak sini ada ide gitu dan sebagainya ya. Ya seperti itu ya. Jadi memang walau alam ini bagus ini gitu kitabnya. Kemudian yang ke-10 ya, faktor-faktor yang lain adalah bantuan alat-alat yang mempermudah belajar ya. Jadi kita ada beberapa apa namanya alat-alat yang bisa menjadikan kita itu eh, lebih semangat belajar gitu. Eh, atau ya hal-hal ya, atau sekeliling kita mungkin cemilan dan sebagainya ngantuk. Nah ya, oke ya. Ya, yang ke-11 adalah pantangan dalam belajar ya. Ini juga eh, hal yang penting gitu kan. Kalau dalam kitab ini pantangannya adalah ya kalau mau belajar itu ya agak prihatin sedikit gitu kan. Puasa, ya. Artinya makan juga harus, bahkan di dalam kitab ini makan itu makanan yang dimasak sendiri gitu kan, kalau di dalam kitabnya itu. Jadi tidak boleh makanan yang beli, karena di dalam makanan beli itu ada hal-hal yang mungkin kurang eh, kurang bermanfaat buat tubuh kita, atau mungkin menjadikan kurang ini ya, seperti misalnya penggunaan MSG yang
berlebihan dan sebagainya kalau kita masak beli gitu kan. Nah, jadi di dalam kitabnya itu strict kayak kamu harus masak sendiri kalau mau ini gitu. Jadi sampai eh, dalam etika ada belajar itu memilih benar-benar memilih makanan yang memang bermanfaat untuk belajar gitu. Jadi eh, ya nutrisinya termasuk seperti itu ya. Ya, jadi itu yang pandangan dalam belajar. Artinya kita menghindari sesuatu yang istilahnya menjadikan mudarat dan sebagainya. Kemudian yang ke-12 adalah faktor yang mempengaruhi ingatan dan lupa. Nah, ini juga sama. Ini sebenarnya ini sangat berkaitan 11 dan 12. Faktor-faktor yang apa ya mungkin kita bisa mengartikan sendiri sesuatu yang bisa ingatan gitu kan. Artinya jangan mungkin konsentrasi dan sebagainya. Jangan terpecah mungkin kalau ada masalah ya masalahnya diselesaikan dulu supaya kita bisa fokus gitu. Ya, akan baru mau ujian ternyata ada teman nelpon, wah ini saya ada masalah, nah ya udah itu kita selesaikan dulu supaya kita fokus gitu. Dan karena di situ sangat berpengaruh dalam kualitas belajar kita. Kalau kita dalam belajar ada masalah hal yang lain yang harus kita pikirkan, jadi konsentrasi kita terpecah gitu. Itu faktor yang ingatan dan sebagainya. Terus kemudian kehidupan dan mata pencarian seorang saya sebenarnya belum begitu memahami tentang konteks yang terakhir ini eh, apa kaitannya dengan menuntut ilmu ya. Tapi ini seperti kayak seperti rangkuman ya karena kehidupan dan mata pencaharian seorang jadi itu sangat lebih global dari kualitas hidup mulai dari bangun tidur sampai dengan malam tidur lagi gitu itu yang saya pahami dari yang ke-13. Nah, saya kira itu nah, nah sudah penutup ya. Jadi sesuai yang saya sampaikan tadi, saya baru selesai. Jadi ada 3 kitab, ada Adabul Muta, coba kita lupa yang kedua itu. Ini yang karangan Imam Nawawi. Ya, ya. eh, jadi lebih cenderung lebih membahas tentang adab menuntut ilmu ya. Hmm. Oke, mungkin ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan nih. Jadi sebenarnya rahasianya cuma ini satu ini ya. Nah, kalau menurut saya, mungkin juga di sini juga kita sudah sering mendengar idza matal insanu engkota amaluhu ila min salasah gitu. Jadi ada 3 yang amal yang tidak akan punah gitu kan, walaupun kita sudah meninggal gitu kan. Sedekah jariyah atau amal jariyah, ilmu yang bermanfaat sama anak soleh. Jadi ini rahasianya. Sebenarnya kunci suksesnya orang itu cuma 3 ini. Kalau kita bisa berkiprah dari salah satunya, ya insya Allah ya seperti itu kan. Amalan kita tidak putus, walaupun kita sudah meninggal. Seperti hanya yang kita, karena sekarang yang ilmu gitu kan, ilmu yang bisa dimanfaatkan gitu kan. Ya bayangkan ya kita bagaimana Imam Bukhari mengarang kitab ya. Sekarang kita bisa masih merujuk kitabnya Bukhari, kitab Muslim, Bukhari, Sahih Bukhari dan sebagainya. Artinya namanya pun masih ada, gitu ya. Masih disebut-sebut terus gitu ya. Walaupun sudah generasi ratusan tahun gitu ya. Artinya di situ ya. Jadi rahasianya di situ. Jadi suksesnya orang itu 3. Kalau nggak sekadar ya ilmu yang bermanfaat atau anak yang soleh ya. Kita membentuk keluarga, kemudian kita mendidik anak kita, eh, itu menjadikan kita menjadi ya istilahnya walaupun kita meninggal, anak-anak kita menjadi pribadi yang soleh, selalu mendoakan orang tua dan sebagainya ya. Nah, em, saya kira itu rahasianya ya di balik ilmu, menuntut ilmu artinya syukur kita bisa 3-3-nya ya, tapi minimal silahkan satu
Ya, bagaimana kita kita dari gitu kan. Tentu saja kita punya perlu ilmunya juga. Ilmu yang manfaat. Mungkin seperti itu saya kira sudah berapa menit tadi Mas? Setengah jam ya kira-kira. Tidak, hampir 45 menit. Ya, Hampir 45 menit ya, kira-kira. ya, saya kira itu sudah melebihi khutbah Jumat gitu. Kalau Yunus Emre berapa? Hah? Yunus Emre Oh, judul saya bukan khutbahnya itu. masih. Kalau di BMG 5 menit. Ya. Makanya sholatnya 1 menit. Hah? Kurang lebih ya. Tetap cepat. Ya, sedikit tidak kita alam pesawat. Monggo silakan ada pertanyaan sebelum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas tausiahnya, ini sangat manfaat banget ya. Kadang mencerahkan juga, kadang membubarkan bagi kita. Terutama saya bagi penuntut ilmu itu, kalau dilihat di penutup ini ada nomor 2 itu ilmu yang dimanfaatkan. Ya. Jadi saya muhasabah lagi merasa, oh yang saya pelajari kok kalau dari segi kebermanfaatan itu secara langsung itu nggak kelihatan. Ya. Oh, jadi mungkin untuk pengembangan ilmu dasar ya, dasar geologi, saya pelajari geologi secara umum. Geologi banyak bermanfaat gitu, aplikatif, tapi pengembangan ilmu dasar itu juga perlu untuk nanti bagaimana teknologi aplikasinya dan seperti apa. Tapi secara umum kalau dilihat dari nomor 2 itu kelihatannya kebermanfaatannya kurang luas dibandingkan seperti tadi Imam Bukhari, kemudian penemu pesawat dan lain sebagainya. Jadi saya kadang bermuhasabah lagi apakah saya perlu pindah. Tapi telepon itu baiknya mungkin saya bisa berusaha untuk yang nomor 1 atau nomor 3 itu. Tapi secara umum mungkin dari jalan hidup yang saya pilih gitu jadi dosen. Jadi mungkin ada banyak ilmu yang disampaikan selain yang saya pelajari gitu, selain meneliti gitu. Jadi ada yang disampaikan. Tapi secara umum seperti misalnya peneliti gitu yang tugasnya hanya untuk membuat publikasi atau tulisan. Terkadang memang kita yang pelajari ilmu dasar itu sering merasa bahwa mungkin kami bermanfaat tapi bagi perkembangan ilmu itu aja gitu. Tapi secara umum ada orang lain yang mengembangkan itu sebagai ilmu yang bisa diterapkan pada masyarakat. Nah, ini sumbangsi kita itu seperti apa dan sebaiknya apakah kita fokus di ilmu yang itu atau kita mencoba untuk mencari ilmu lain yang bisa bermanfaat. Oh ya, mungkin kembali lagi ke apa perkembangan saya gambar pesawat tadi ya. Saya kira ya untuk menjadikan sebuah pesawat itu apa namanya bisa terbang kan, banyak yang berkontribusi di belakangnya gitu. Artinya ada yang secara langsung misalkan konstruksi bentuk sirip pesawat gitu kan, atau bentuk sayap, bentuk mesin ya, yang sudah langsung aplikatif gitu kan. Tapi kan ada di belakang ada teorinya, ada termodinamisasi, ya, itu yang basic-basic semuanya. Ya saya kira ya eh, walau alam mungkin pertimbangan kita pribadi masing-masing ini terpakai atau tidak ya. Saya tidak bisa menjustifikasi oh jangan tidak aja gitu. Karena yang tahu gitu kan masing-masing gitu. Artinya bisa jadi kadang-kala ilmu itu juga yang kita pelajari misalkan untuk PhD gitu kan. Ah, ini kok kayaknya terlalu jauh gitu kan. Jauh dari realita gitu kan. Terlalu apa namanya, idealis gitu kan. Nah, ya bisa jadi sekarang seperti itu gitu kan. Artinya bisa jadi tapi kemudian ke depannya oh ini teorinya ternyata pernah dibahas oleh ini gitu kan. Artinya ya bisa jadi ke depan itu jadi sesuatu yang memang bermanfaat gitu untuk pengembangan ilmu. Seperti yang kita bicara itu ada misalnya ilmuwan-ilmuwan kayak Galileo, Isaac Newton itu saat itu dia tersingkirkan gitu, maksudnya pendapatnya nggak banyak digunakan orang gitu. Tapi semakin sini setelah meninggal kan, setelah meninggal banyak orang yang pelajari kan. Artinya memang ini
Iya, lalu terima kasih Pak Inar apa kesempatannya kan. Kalau tadi saya bikin telat, tapi saya yang cukup apa cukup tahu dari sini. Ya, yang tanya kan ini tahu ini apa namanya Ya. itu sama itu kan. Saya mau tanya, ketika saya ke Jerman, ya, saya nyaman untuk kuliah di sana. Penggunaan perkembangan. Ya, fokus saya sih. Tapi ada satu masalah dari diri saya yang itu justru memfokuskan mana yang lebih baik diutamakan dan hal mana yang lebih baik untuk dilepaskan dalam konteks seperti apa itu. Jadi tadi ada apa? Jadi datang ini jangannya Masalah yang begitu besar begitu besar, ya. yang saya harus nggak bisa fokus lagi ke tujuan awal saya. Gitu. Ya kita bisa melihat sebenarnya masalah kita itu masalah jangka panjang atau jangka pendek gitu. Kalau masalah jangka pendek ya kita selesaikan dulu masalahnya gitu. Artinya apa blokirnya gitu. Misalkan seperti tadi gitu kan, ini mau belajar kok kepikiran nikah dulu gitu kan. Ya sudah selesai dulu nikahnya. Hanya itu kalau misalkan setelah wah ini saya punya banyak duit gitu selalu pengen ya kita itu artinya kita lihat itu kalau problem sesuatu yang jangka pendek gambarnya atau misalnya apa ya problem apa yang ini, lebih sensitif atau lebih jelas gitu. Nah itu kita selesaikan dulu. Tapi kalau problemnya itu jangka panjang dan ya kita harus mencari pertimbangan yang lebih matang gitu. Kita bisa konsultasi ya. Misalkan ya ada itu kita bimbang dalam memilih bidang A atau bidang B gitu kan. Ya kita harus konsultasi pada dua misalkan tadi adalah orang-orang yang mengahlinya di situ ya. Kalau saya di sini kedepannya seperti apa gitu. Kalau saya di sini di bidang ini kedepannya seperti apa. Sehingga kita punya sesuatu yang jelas yang akan menjadikan apa namanya pertimbangan kita untuk memutuskan gitu. Oh saya fokus di sini aja karena memang passionnya atau sesuai dengan keinginan jangan dari saya sejak kecil misalnya seperti itu ya. Ya sudah saya fokus di situ gitu. Ya itu kalau menurut pertimbangan saya kalau kita harus mencari pertimbangan atau kalau itu berkaitan dengan kebimbangan bidang gitu kan, misalkan penerbangan atau bidang yang lain gitu kan, ya sudah kita cari informasi sebanyak mungkin sebelum kita memutuskan. Kalau itu jangka panjang ya akan dipakai sampai dengan akhir hayat gitu ya. Maksudnya kita fokus di satu ilmu gitu. Tapi yang menjadi pertimbangan di sini bahwa kesuksesan orang itu tidak mesti dari kecil ya, tidak mesti dari muda. Kita bisa melihat apa namanya Pochettino misalnya yang di Indonesia gitu. Itu kan pensiun baru mulai dari nol gitu. Atau Kentucky, KFC ya, itu kan gitu. Itu mau udah 60 tahun baru mulai gitu. Artinya setiap orang itu punya ini sendiri nih, apa namanya. Jadi kita nggak perlu merasa orang yang itu muda kalau udah sukses gitu ya, ya alhamdulillah. Gitu. Tapi setiap orang itu punya jalan sendiri masing-masing gitu. Ya, ya syukur kita bisa menemukan dengan segera gitu kan. Ya. Jalan kesuksesan kita itu ya. Gitu. Mungkin sudah ya diskusi aja ini mungkin. Mungkin ada yang mau menambahkan juga boleh Bisa silakan. dikembalikan sedikit ke slide yang sebelumnya. Yang mana? Lagi. Yang ini. Itu kan ada ilmu sama Al-Ghazali ya. Ya. Karena sering nggak bisa baca tapi sering. Kalau kita kalau kalau yang terjemahnya ada
Nah, itu kalau terkait dengan apa namanya eh, ilmu agama ya, Ya, karena ada kewajiban yang harus kita pelajari. Ini batasan mempelajarinya itu di mana, Pak Ida? Jadi ilmu agama itu kan punya batasan. Ini kita wajib mempelajari. Ini tadi kan bilangnya mengenai sholat contohnya gitu. Ya. Oke gitu, sholat. Tapi setelah kalau kita perhatikan lagi gitu, era teknologi gitu, semakin banyak ulama-ulama yang atau punya media sosial dan lain sebagainya online gitu, membahas isu-isu yang selama ini kita nggak pernah tahu gitu. Dalam sholat misalnya kita tahu saya itu isu-isu dalamnya misalnya yang benar seperti ini, seperti ini. Itu kan banyak ya, apa namanya, jenisnya banyak, kemudian sumber-sumbernya juga banyak gitu. Nah, terkait dengan itu tadi itu nggak tapi ke detail situ. Batasannya itu di mana kita mempelajari ilmu usul itu. Ini Penting juga karena kapan kita juga kan terkadang kita nggak fokus. Nah, seperti tadi juga ada ilmu kaumnya. Jadi saya dengar ulama-ulama tertentu dia mempelajari agama, tapi maksudnya kayak fardu kifayah, apalagi mempelajari tafsir. ya, Kalau ini batasannya di mana kira-kira yang fardu ain yang wajib kita pelajari dan mana yang kita pasrahkan kepada ulama atau tokoh-tokoh lain yang pelajari sehingga kita dapat melakukannya. Itu yang pertama. Kedua, kemudian adakah tips dan trik memilih guru yang ulama yang kita ikuti itu sebaiknya yang seperti apa? Karena di zaman sekarang ini justru fitnahnya besar. Bukannya kalau zaman dulu orang percaya gitu, saya serak kalau ini selama ini saya percaya saya sampai nah gitu. Zaman ini kan fitnahnya besar. Kita sudah percaya dengan ulama itu, kemudian datang kabar dari luar, ya bisa lagi di sosial, bisa lagi ulama sesat. Nah, ini bagaimana kita menyikapinya? Karena itu penting juga dalam kita memahami ilmu usul tadi. Kalau kita maksudnya pertama tidak paham batasan ilmu usul yang kita pelajari itu sampai mana batasannya, dan juga kita tidak paham memiliki maka takutnya nanti akan ada apa namanya kebimbangan dalam diri yang menyebabkan kita jadi nggak baik dalam mempelajari agama gitu. Nggak baik itu bisa terlalu keras, di apa-apa dia harus ikut sama yang ulamanya, nggak boleh ikut yang lain gitu. Nah, itu jadi permasalahan. Dan juga yang terlalu longgar, jadinya semua diterima, semua diamalkan, milih yang gampang. Jadi bermasalah juga. Itu pripun baiknya Pak Indar dari segi umur, dari segi pengalaman dan panjang waktunya, jadi sehingga mungkin kita bisa mendengar itu masih muda-muda. Terima kasih Pak. Ya, tadi sudah disebutkan sih, ada kaitannya. Kalau zaman Rasulullah itu kan kalau ada perintah itu kan yang pertama ya tadi kan samikna atau gitu. Artinya kerjakan dulu gitu. Dan kemudian ya kita apa namanya lambat laun itu kan kita memperbarui batasnya. Pertama kita tahu caranya, ya. Kemudian karena sering dibaca, bahkan kita baca Al-Fatihah itu, kita mungkin udah bisa ngitung kita berapa kali baca Al-Fatihah. Lama kelamaan kita ada paham. Alhamdulillah itu kita berpuji syukur dan sebagainya ya. Ya, artinya itu apa? Batasan itu makin melebar gitu. Nggak bisa dibatasi gitu. Artinya kita tidak justru kita tidak membatasi kita sendiri gitu. Akhirnya kan kita juga belajar tentang bahasa Arab juga, gitu. Sedikit demi sedikit gitu. Artinya Belajar bahasa iya, Arab yang baik gitu. Iya. Gimana, akhirnya kita ada tuntutan, oh iya kalau ini masih sedikit keliru ini harus kita perlu sempurnakan gitu kan. Atau kita mendengar bacanya loh Pak itu bagus gitu kan. Kita misalkan jadi jamaah kita mendengarkan imam yang sudah fasih gitu kan. Lama-lama kok enak ini bahasanya. Terus kita apa namanya pengen juga tuh kalau bisa apa namanya mengikuti jejaknya, minimal membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar gitu kan. Artinya itu kan memperlebar batas. Nggak bisa kita tentukan batas, saya sudah cukup lah, sudah cukup. Nggak bisa seperti itu. Artinya kan berkembang terus batasnya gitu kan. Akhirnya kita tahu banyak hal insya Allah gitu kan. Ya memang bertahap. Ada yang memang kalau yang fokus gitu kan, memang sudah diniati, saya belajar dulu
kaidah bahasa Arabnya dulu kan gitu. Kalau kita mungkin saya nggak kaidah bahasa Arab saya nggak paham, tapi saya kan dari pengalaman gitu ya membaca, oh ya tahu sedikit-sedikit gitu ya. Nah, mendengar dari ulama, oh, dia mengucapannya seperti ini gitu. Oh ya berarti saya perlu mengucap. Tapi saya nggak bisa untuk mengajarkan, saya hanya bisa saya sendiri gitu ya. Artinya berarti kalau kita untuk mengajar ya kita perlu mengikuti alur itu tadi ya, belajar tentang kaidah bahasa, kemudian ya adanya itu ya, jadi itu yang mungkin definisi yang lebih tepat artinya yang itu menjadi patut ya karena kita memang fokusnya bukan misalkan tidak belajar khusus bahasa Arab gitu ya. Mungkin pernah ikut kursus tapi kan ya itu kursusan artinya setelah ditinggal lupa lagi kan gitu. Karena Tapi ada gitu misalnya ada beberapa ulama karena bukan sumur ya kalau ya, kita kan beberapa ulama dapat bahwa ini mempelajari syarat wajib jadinya binatang wajib gitu. Nah ada juga yang bilang ya secukupnya, maksudnya semampu kalian lah. iya. Nah, jadi kalau ya apa namanya, jadi kelihatannya saya memang sepakat dengan Pak Ida yang pasal kata Hasan, belajar agama itu sepanjang hayat, batasannya itu sampai kita mati. Setuju, jadi itu meningkat. Dan Allah tuh kelihatannya nanti akan menilai apa yang kita usahakan gitu. Jadi eh, saya setuju dengan Pak Ida apa yang disampaikan tadi. Jadi memang kita belajar itu bertahap. Kemudian nanti sampai mana kita sampai di situ ya itulah batasan kita gitu kan. Tetap harus ada sikap optimis bahwasanya insya Allah usaha yang kita lakukan itu mendapat ganjaran dari Allah, maksudnya dianggap sebagai usaha. Kadang ada orang yang belajar agama tapi lupa akan sifat husnudon tadi dan optimistis tadi gitu kan. Apa yang kita pelajari sehingga dia merasa dirinya kurang tapi dia tidak bisa menerima ilmu itu secara baik gitu karena dia benar-benar ingin mengejar gitu tapi dengan cara yang bisa ekspres instan kemudian membatasi diri tadi, maksudnya hanya mau menerima ilmu dari satu. Oh ya ini jadi tinggal yang pertanyaan kedua memberi buku itu tadi ya. Saya sendiri juga kalau bertanya seperti ini jadi ya banyak juga pertimbangan. Saya ya saya dulu udah pernah ikut jamaah ini jamaah itu ya akhirnya ikut ini ya hanya ya silahkan kalau itu perjalanan spiritual masing-masing saya nggak bisa membatasi artinya karena memilih guru itu semacam kita cari yang cocok maksudnya yang memang sesuai dengan hati kita gitu banyak keyakinan gitu maksudnya eh, karena kita sekarang kan menikmati perbedaan gitu. Artinya kita nggak bisa berkata bahwa itu yang salah itu yang benar gitu kan sebetulnya ya karena kalau zaman Rasulullah misalkan ada empat mazhab seperti ini nggak bisa gitu ya Rasulullah akan bicara kamu bisa ikut ini ada semuanya dibenarkan artinya kan kita bisa mengaca pada ketika Rasulullah memerintahkan pasukan untuk pergi ke mana itu yang saya lupa untuk sholat di waktu asar nyampe ada yang sholat ya. Sholat asar di jalan ada sebagian sholat asar di tujuan padahal itu waktu isya baru sholat asar ketika datang ke Rasulullah ya Rasulullah itu kan ada akhirnya dua orang ini sholat ada yang sholat asar di tengah jalan ada yang mendapat sholat asar apa yang terakhir Rasulullah membenarkan semuanya adanya seperti itu ya. Kalau sekarang kan kita menikmati perbedaan gitu. Ada di zaman yang ada Nabi, ada apa, ada minimal empat lah gitu. Padahal sebenarnya empat itu juga menyebar sampai mungkin ribuan pemahaman gitu kan. Mungkin jutaan gitu. Seluruh dunia masing-masing negara misalnya sama-sama Syafi'i aja itu ada berapa ya, tradisi di dalam ya, ya ada campuran tradisi, ada kecampuran budaya lokal gitu kan. Termasuk pulang ke Jawa kita sekarang kalau bilang sekarang kan ada gerakan yang keren lagi ya Jawa itu ya Islam gitu misalkan yang gitu entahlah itu saya nggak bisa menyalahkan ya memang yang sekarang itu kan semuanya kita tahu menikmati perbedaan halnya seperti itu. Kalau saya pribadi kalau dulu ya kita cocok aja menurut saya itu
Jadi Ada lagi satu tentang ini ya. Jadi ketika lanjutannya sama ketika kita belajar sholat gitu. Terus kita selalu sambungin dengan keahlian kita masing-masing gitu. Ada dokter gitu kan yang mempelajari khusus tentang sholat gitu. Kalau di Indonesia mungkin tahu dokter Sakiran gitu kan. Sakiran. Ya, ya artinya sampai dengan rukuknya dipelajari terkait dengan kesehatan gitu kan. Artinya ilmu kauniyah pun bisa dimanfaatkan untuk mengkaji sholat gitu kan. Nah, artinya seperti itu. Artinya sampai bisa menghayati misalkan rukuk itu bagus kalau misalkan misalkan tulang tertentu gitu kan. Itu posisinya kalau menurut kaidah kan sampai lurus gitu kan. Ada ada ini ya, saya bukan ahli, mungkin harus edisi khusus membahas itu kan. Jadi ada sampai dengan tulang-tulang itu lurus. Dan kalau dilihat itu kan seperti siku gitu ya, nah, rata air gitu kan. Nah, sampai harus seperti itu gitu kan. Karena kalau dikasih itu ada manfaat kesehatannya seperti itu kan. Atau kita sujud gitu ya. Terus masuk kaki apa namanya jempol itu kalau jempol kaki itu kalau kita di sini sholat orang udah gak jelas gitu kan. Makanya kakinya beda, kata yang kata gini ada Pakai kaos kaki. enggak maksudnya walaupun naik kaki misalkan tapi kan ada yang gini ya terus padahal kalau secara kaidah ada ya nah kita nggak bisa menyalahkan itu ya Allah alam itu asalnya dari mana gitu kan ya eh, ya entah keterbatasan entah karena memang mendapat tidak mendapat ilmu padahal kalau di Sapi di Indonesia ada kan dipelajari kan. Oh, kalau apa namanya duduk tasyahud itu ya ini harus lipat ini kan maksudnya jempol ini ya maksudnya jempol itu harus seperti ini ya dan posisi kakinya ini juga waktu saya kecil ini salah ini masih salah ini gitu dan ini masih salah gitu sampai kayak gitu kan masih harus harus gini gitu kan. Di sini mau menyalahkan tidak berani. Ini versinya terkait tadi di sini banyak ternyata. Semakin kita pelajari lagi, Ya, kita dapat ya, air itu banyak gitu. ya, Begini, begini. ya, Jadi ya. Allah alam. Agar sesama sapi itu menyebar itu Iya. hanya seperti itu. Tapi kan kalau kita belajar dari satu guru aja ya mungkin lebih baik memang itu kalau kita merasa sudah ini ya kita belajar wawasan yang lain boleh aja misalnya baca Al-Quran kalau di sini kan macam-macam ya. Misalnya kita bisa mengenal kalau di Indonesia mungkin ya sudah seperti itu aja gitu. Ya, ya saya kira itu ya. Kalau lihat dari perjalanan spiritual atau perjalanan bagaimana ulama-ulama besar ilmu itu sebenarnya kita bisa mengaplikasikan juga atau bagaimana mereka dulu menuntut ilmu. Ya, Mereka dulu kan menuntut ilmu itu ternyata tidak dari satu guru sebenarnya. ya, Ya, mereka itu belajar. ya. Seperti pasal Dan akhirnya kan memilih gitu. Iya, betul. Makanya mazhab itu berkembang gitu dari yang Hanafi aja, kemudian ada apa namanya, ada Maliki yang berbeda tepat, kemudian itu juga Imam Syafi'i pelajari Maliki, pelajari juga Hanafi dan lain sebagainya. Sehingga muncullah mazhab Syafi'i, kemudian yang belakangan ada Imam Ahmad, terakhir juga mempelajari dari beberapa dari Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Jadi kalau lihat dari situ berkembang ya Pak. Kalau sebenarnya berkembang kan. Rasanya sebenarnya ilmu Islam itu kan surut karena masa setelah ini kan jadi keruntuhan Afghanistan. Jadi seharusnya teknologi pesawat terbang itu kita yang lebih ini unggul kan gitu kan. Kalau saya ya ini agak profesional kan ya Ibnu Rus itu kan. Mungkin ada yang oh ini Ibnu Rus itu kan liberal atau nah, tapi karena ada juga dia itu selalu salah seorang ulama pembaru yang punya pemikiran yang istilahnya out the box gitu kan. Artinya berusaha tidak jumud, tidak terlalu ekstrim gitu kan. Dia mengembangkan ilmu pengetahuan dan
ya kenyataannya diakui gitu kan, ibarat itu Naviros itu sebagai seorang filosof. Pertanyaan lagi. Ini bagus sharing aja inilah. Mungkin nyambung dengan terkait tadi yang ilmu ilmu manfaatnya. Ya, saya jadi kepikiran juga gitu. Cuma akhirnya semakin kesini gitu ya, saya coba untuk memperluas apa namanya cara berpikir. Gitu. Ilmu pun juga luas gitu. Jadi ketika kita selalu apa ya bukan terpenjara, ketemu ya terkotakan dengan pemahaman bahwa ilmu yang kita pelajari itu harus memiliki manfaat yang nyata, langsung terasa gitu kan. Nah, sometimes kita akhirnya kayak terjebak dengan itu dan lupa kalau sebenarnya selama kita menjalani proses kita menuntut ilmu itu banyak pengetahuan-pengetahuan lain yang mungkin sadar atau tidak kita sadar itu kita peroleh. Ya mungkin hari ini pun Pak Indar dengan kepakaran telekomunikasi bisa menyampaikan hal ini kan sebenarnya buah dari perjalanan menuntut ilmu juga. Jadi akhirnya itu juga menjadi manfaat. Jadi saya ketika saya terjebak dengan pemikiran itu saya coba untuk seperti itu gitu. Kira-kira kalau saya belum bisa memberikan manfaat langsung dari ilmu saya, ya manfaat apa yang mungkin bisa saya berikan, tapi bukan dari ilmu saya gitu, tapi apa yang bisa saya dapatkan selama menjalani itu apa yang hal positif yang bisa dibagikan. Pengalaman itu. Nah, seperti itu kan itu juga ilmu. Ya, gitu. betul. Jadi mungkin saya memaknai apa namanya ilmu yang bermanfaat itu seperti itu gitu. Dari sisi saya. Terus mungkin yang kedua relate sama Sadam. Ini agak sharing. Saya juga punya adik. Mungkin nanti kalau teman-teman di sini berkeluarga, punya anak, menghadapi problematika orang tua dan anak. Saya belum punya anak, tapi saya punya orang tua dan punya adik gitu. Kasusnya sama kalau Sadam mungkin di tengah jalan gitu. Di tengah jalan ini sebelum mulai kuliah. Jadi orang tua saya itu memang karakternya memang agak cenderung keras dalam tanda kutip untuk urusan agama. Jadi adik saya itu dituntut untuk kamu belajar agama, minimal belajar bahasa Arab, karena Arab itu dengan bahasa Arab akan mudah untuk mempelajari Al-Quran. Tujuannya memang seperti itu. Cuma adik saya, kita semua mungkin punya passion yang beda. Dia pengennya di hubungan internasional waktu itu, karena cita-citanya pengen jadi diplomat gitu kan. Akhirnya terjadilah percekcokan dalam artian ya pengennya si orang tua gini, si anak gini. Jadi akhirnya anak dalam posisi yang saya ini kalau nggak nurut orang tua, apakah dikategorikan anak durhaka atau enggak, sampai kayak gitu kan. Ya. Karena ridhonya orang tua itu ya ridhonya Allah SWT. Akhirnya dari situ memang, nah dari sini saya coba, alhamdulillah ya dapat pencerahan hari ini. Memang ilmu agama itu di atas segalanya. Dalam artian ketika kita menghadapi problematika seperti itu, dari pengalaman yang dialami orang tua dan adik saya ini adalah, pertama adalah kembalikan ke Allah dulu. Karena kalau ngotot A dan B nggak akan ketemu. Akhirnya si adik saya berdoa kepada Allah, orang tua saya juga berdoa kepada Allah, mohon petunjuk gitu kan. Sambil benar tadi coba cari lebih tahu, lebih dalam apa sih yang ingin kamu dapat dari ini, itu apa yang intinya jalan tengah yang bisa kita ambil dari perbedaan itu, ya kita coba dalami dulu, cari tahu lebih banyak informasi-informasi terkait dengan apa yang mau kita lakukan gitu. Nah dari situ ternyata setelah adik saya lihat sampai kurikulum detailnya sebelum masuk, dia menemukan ada pelajaran bahasa Arab di situ. Jadi akhirnya ngambilnya bukan hubungan internasional, tapi ngambil sastra Arab yang itu masih relate dengan nanti
ada hubungan dengan hubungan internasional, ada juga ada mata pelajaran atau pelajaran atau kurikulum yang terkait dengan bahasa Arab. Jadi ya mungkin itu buah dari petunjuk ya, misalnya dari doa dan segala macam. Akhirnya dengan informasi yang didapatkan itu akhirnya dikasih ke orang tua gitu. Ya alhamdulillah akhirnya disitulah titik temunya gitu. Orang tua akhirnya ya udah meridhoi. Ya akhirnya sekarang si anak enjoy karena dia sudah kayak merasa saya mendapatkan ridho dari orang tua karena keinginan orang tua itu nggak sebagian, nggak seluruhnya tapi sebagian itu ada yang bisa diakomodir. Jadi ya itu tadi ilmu ilmu agama itu bagi saya bagi kamu itu di atas segalanya terkait ya ketika kita menghadapi problematika ya mungkin nanti di masa depan kalau kita punya problematika yang sama, kalau punya anak segala macam, nah itu kan seperti itu gitu. Nah mungkin sharing saja seperti itu Pak. Ya, saya kan pengalaman yang sangat bagus ya. Ya, sampai di titik itu gitu ya. Kalau saya dulu sama orang tua itu nggak pernah itu, kamu ya udahlah bebas. Bapak saya kan dulu gitu ya. Jadi bahkan tidak pernah memberikan pressing kamu harus belajar ini, itu tidak pernah, karena mungkin beliau tahu gitu kan, karena melihat anak itu kondisinya ini cocoknya belajar di sini, cocoknya sudah biarin gitu ya. Sampai belajar pun tidak pernah diperhatikan gitu, karena sudah alhamdulillah ya, sudah mengikuti track gitu. Artinya ya, gitu. Mungkin kalau saya karena kakak-kakaknya nggak ada yang baru tahu. Oh ya, jadinya dia ya harus. Ya mungkin beda kalau bapak itu kan jadi mengenal sudah biasa dengan apa, ribuan anak itu, ini tipikalnya seperti ini, belajarnya seperti ini. Saya nggak bisa masa ini di sini udah cocoknya memang masing-masing punya punya cara belajar yang sendiri gitu. Dan sekarang saya dapat istri orang psikologi gitu, itu lebih ngeri lagi, makanya membahasnya pakai dari psikologi itu ada 7 atau 8 jenis kecerdasan gitu. Jadi cerdas itu nggak hanya akademik gitu. Artinya orang yang kita anggap bodoh secara akademik belum tentu bodoh di lain hal gitu. Jadi bisa jadi cerdas di dalam keterampilan fisik gitu, misalkan seperti itu. Itu kita tidak bisa anggap bodoh sebenarnya, karena punya punya kecerdasan yang memang orang lain nggak punya, dia punya gitu. Itu istri saya seperti itu ya, orang seperti itu. Jadi kalau kita berdiskusi, aduh, dibahas ya. Nah, ya. Ya, mungkin ya buat trainer dan juga pada teman-teman yang lain. Ini salah satu yang lagi ngetren sekarang itu kan kemarin ada film namanya Oppenheimer ya. Itu kan dia ya kan beliau pencipta bom atom gitu. Mungkin pada saat itu bom atomnya memang digunakan untuk menghancurkan musuh ya, satu Jepang, tetapi itu kan mudaratnya dia menghancurkan suatu negara, tetapi manfaatnya yang ditimbang oleh Amerika saat itu lebih besar, karena apabila Amerika let's say invasi langsung ke negara tersebut, korbannya lebih banyak dan perangnya bisa lebih lama. Jadi itu manfaatnya. Tetapi yang kita ketahui juga sampai saat ini pengembangan senjata nuklir itu masih terus dilaksanakan. Nah, jadi kan tadi kita ada hadis yang tentang ilmu yang bermanfaat, itu kan amal yang terus dibawa sampai mati. Nah, apakah Oppenheimer ini jadi terus berdosa sampai dia mati karena dia mengembangkan sesuatu yang mudarat gitu. Dan ini kalau saya mau lihatkan sama, saya kebetulan jurusannya sama seperti Mas Fahmi, kami geologi dan spesialisasinya kebetulan untuk mengambil resource ya dari bumi ya, untuk pertambangan atau perminyakan. Nah itu kan memang merusak bumi ya, meskipun manfaatnya pun banyak. Misalkan dari hasil kita menambang, kita bisa membuat teknologi juga kan, butuh logam-logam tertentu. Tapi biar gimana pun kan sudah menggusur rumah orang, sudah merusak hutan segala macam. Nah, apakah saya juga akan mendapatkan dosa yang saya misalkan saya dapat pahalanya juga dari manfaatnya, tapi apakah saya juga dapat dosa dari perusakan lingkungan tersebut?
Ya, gitu. Pertanyaan berat. Itu itu kan ada apa namanya selalu terkait dengan ayat itu baru bahasa fil bari wal bahri bima kasama nah jadi sebenarnya memang manusia itu ya bumi rusak karena manusia gitu, tapi sebenarnya kayak pertanian gitu ya. Sekarang lahan pertanian itu kan makin sedikit gitu karena konversi lahan jadi perumahan dan sebagainya di Indonesia, walaupun di sini pun juga sama gitu. Akhirnya yang terjadi kan eksploitasi lahan besar-besaran kan itu banyak, bagaimana di lahan itu yang semakin sempit itu tetap dioptimalkan untuk menghidupi manusia yang memang semakin banyak gitu. Akhirnya itu kan kayak semacam ya ada teman saya bilang sudah lewat gitu, hanya rakus gitu dan sebagainya. Tapi ya memang bagaimana karena kebutuhannya semakin meningkat, tapi apa namanya akhirnya lahan itu dipaksa kayak dipaksa gitu. Artinya kita ngasih pupuk yang apa namanya pupuk yang kita modifikasi supaya tanah itu bisa apa namanya adaptasi dengan kebutuhan tumbuhan lah misalnya. Iya, tapi kembali lagi itu adalah manfaatnya buat manusianya kan gitu. Karena kebutuhan pangan yang semakin besar gitu kan. Akhirnya kita harus modifikasi tanah supaya kan kalau misalnya ngikut dengan apa namanya daur alamiahnya itu kan belum sampai eh, ditanamin lagi, tapi kita harus tanam lagi gitu kan. Karena untuk apa namanya istilahnya meningkatkan produksi tadi. Ya, walau alam itu menurut saya memang harus ambil sisi manfaatnya gitu. Ya sudah kondisinya seperti itu kan, saya ya harus ambil manfaatnya. Saya memang kita harus lihat manfaatnya. Ya itu istilahnya taking risk ya, ambil resiko. Kalau menurut saya ya pada tadi sebenarnya itu tergantung dari niatan. Jadi kalau kita ngambil ilmu itu niatnya untuk apa? Misalnya kita ngambil ilmu belajar geologi niatnya untuk alam menghidupi diri pertama. Kemudian mungkin juga menghidupi membantu perindustrian gitu. Tapi orang lain kan secara umum. Jadi tergantung pada niatnya. Karena apapun yang kita pelajari di dunia itu sebenarnya dua sisi. Ada dua sisi perbedaan gitu. Jadi satu sisi dia menjadi sisi positif, satu sisi negatif. Semua ilmu pengetahuan, nggak cuma geologi. Ilmu pesawat juga sama. Kita mempelajari ilmu pesawat, satunya kita bisa gunakan pesawat tadi untuk ngangkut orang dari mana ke sana ya, bisa untuk haji dan sebagainya. Contohnya misalnya satu sisi pesawatnya dibawa buat bawa bom kemudian jatuhin jadi musibah satu. Jadi ilmu itu sebenarnya dua, bagaimana kita memanfaatkan aja dan bagaimana niatan kita tadi dalam mempelajari ilmu. Kita kalau kita bismillah niat kita baik, maka insya Allah nanti pun kalau ada orang yang mengembangkan ilmu kita untuk berbuat dari sini kita nggak termasuk dalam. Jadi nggak ada yang salah dalam belajar. Kecuali memang kita pelajari satu ilmu khusus yang tujuannya udah ada dari awal. Nah, itu pilihan hidup. Contohnya misalnya mikrobiologi atau mengembangkan bioteknologi dan sebagainya, misalnya mengembangkan virus tertentu gitu. Misalnya kan ada yang mempelajari seperti itu kan. Nah, itu kalau sudah diprogram dari awal proposalnya saya untuk menciptakan virus untuk menimbulkan kacauan dunia, ditarik di agen khusus rahasia tutup, lah itu mungkin kita menjadi kita menjadi mengambil ilmu dengan niatan untuk hal yang mudarat. Tapi kalau kita terjebak di dalamnya, misalnya kita niatannya untuk mengembangkan ilmu dan sebagainya, ternyata karya kita digunakan untuk hal yang tidak baik, maka itu di luar kerja kita. Walau alam, kalau saya sih seperti itu, selalu ada dua sisi. Satu keilmuan itu negatif dan positif. Cuma ya itu tadi kita niatkan aja yang terbaik. Itu seperti saya kalau kalau bisa dibilang bahwa sekarang itu buruknya orang itu ya karena telekomunikasi. Orang bisa misalkan sekarang itu kan ya kalau perempuan ya berjilbab ya tampil fisik tapi nggak tahu di digitalnya Walah. Dan misalkan apa namanya kalau zaman dahulu namanya buka aurat gitu. Yang lihat kan orang-orang yang
di sekitar aja gitu kan. Nah, sekarang kan mobilnya buka aurat share di Facebook atau di Instagram itu yang melihat seluruh dunia gitu. Dosanya wah, udah berlipat-lipat pasti karena yang melihat banyak. Itu juga karena saya anak tiga perempuan semua gitu. Saya wanti-wanti juga kalau share sesuatu itu mikir wah, yang lihat tuh rasa satu dunia gitu. Nggak bisa membatasin bahwa yang lihat itu temanmu aja deh. Oh, temanmu bisa share ke semua nggak jelas gitu. Nah, saya selalu seperti itu. Jadi ya itu saya juga ada mudaratnya ilmu saya gitu. Ya, saya ya berpikir termasuk akhirnya kan kenapa kita apa namanya diwajibkan untuk berzakat itu karena untuk membersihkan yang negatif-negatif itu. Jadi dari pendapatan kita gitu kan, karena pekerjaan kita itu ya tidak sengaja kita ada hal yang memang itu dosa akhirnya kan dibersihkan dengan zakat. Ya, Saya mau tanya, apakah musibah itu termasuk dalam bentuk mensisihkan jiwa? betul? Musibah, Musibah. misalnya musibah penyakit, musibah kehilangan harta, musibah itu, musibah apa kecelakaan kayak itu, apakah itu bentuk dari musibah atau pembalasan apa azab gitu? Kita menyikapinya bagaimana, Pak? Wow, nah itu ini pendapat pribadi ya, boleh dipakai boleh tidak. Itu tergantung dengan kondisi kita gitu. Misalnya kadang-kala musibah itu mengingatkan kita gitu. Misalnya ya sih ini pengalaman dari saya juga. Kemudian kita mau berinfak terus akhirnya nggak jadi uang itu hilang di jalan yang lain gitu kan. Oh iya ternyata kemarin tuh uang segitu ada infak gitu. Tadi ada ada manfaatnya ya tergantung kita akhirnya kan tergantung kita mau pribadi sebagai untuk memaknainya ya. Kecuali itu sebagai azab untuk orang banyak misalkan kisah di Banjarnegara itu yang terkenal itu satu dusun itu diratakan gitu kan. Jadi ada itu benar-benar belum lama aja. Jadi itu apa namanya gunung bukit ya. Itu tanahnya di atas itu berundung ke satu kampung itu aja. Jadi ada apa daerah yang dilewati gitu. Jadi itu puncak gunung jatuh di lembahnya itu dan orang di situ yang terkenal sebuah namanya walau alam itu kalau orang mana ya memang itu kena atau ya walau alam ada cerita apa di situ. Tapi itu benar-benar terjadi seperti itu dan ya. Karena yang kena bukan pribadi kalau kita pribadi ya kita introspeksi diri ini kenapa gitu. Kita mananya apa kita pakai sebagai bentuk musibah atau kita ujian atau kita atau itu nasihat atau itu sebuah mengingatkan diri gitu. Tapi kalau untuk tadi memang semuanya diratakan itu kemungkinan ada. azab itu tidak apa di Al-Quran dan apa namanya dari hadis itu. Azab itu sebenarnya sangat ditakuti juga oleh kalangan-kalangan orang beriman. Karena orang beriman itu juga bisa terkena azab lingkungan sekitarnya. Jadi seperti contoh misalnya tsunami di Aceh, walau alam ya kita menyikapi itu sebagai azab atau musibah atau cobaan atau apa. Cuma di situ yang terkena imbas itu memang tidak kasarannya ya mungkin di sana ada kaum yang walau alam mungkin tidak baik secara agama gitu banyak melakukan perbuatan mudarat tapi di sana juga banyak orang-orang soleh yang terkena juga. Jadi makanya di apa itu azab itu banyak banget kata-kata azab itu karena banyak sebenarnya karena itu global sifatnya. Makanya umat Muslim itu orang-orang beriman itu sebaiknya mengingatkan orang-orang di sekitarnya supaya tidak menjadi kemudaratan itu tidak global itu. Karena kalau Allah sudah menimpakan azab itu yang kena itu nggak cuma mereka yang situ. Ya Allah alam. Ya itu tadi, tapi ya itu ada yang azab itu disegerakan, gitu, yang kelihatan, itu ada yang ditunda. Itu yang ditunda itu lebih banyak. Saya nggak tahu. Nih, silakan mungkin sharing aja tadi.
Ada azab. Oh iya, ini karena ilmu itu luas gitu. Ini sesuatu yang tidak bisa dibatasi. Ini ilmu itu. Menuntut ilmu, Iya. ada lagi yang mau disampaikan di umum kalian Dari pengurus. dari pengurus, dari pengurus. Ya. Tahun depan mungkin boleh. Berarti mungkin memang ya ada hadisnya yang tidaklah seorang muslim ditimpa musibah Karena kesembuhan. baik berupa rasa lelah, rasa sakit, rasa khawatir, rasa sedih, gangguan atau rasa gelisah sampai duri yang melukainya, melainkan dengan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Cuma ya itu tadi konteksnya apa gitu. Kalau kita melakukan kalau kita banyak makan maksiat terus kita di tengah musibah ya mungkin itu teguran. Ya. Tapi kalau ya maksudnya kita melakukan ketaatan kita dapat. Ya bahkan ketaatan itu kita diuji gitu kan. Ada hadisnya juga. Ya. Apakah kalian tidak diuji dengan ketaatan itu? Diuji juga gitu. Beriman Ya, sampai ya. Maksudnya, Cuma mendefinisikan antara ujian, musibah, dan azab itu kadang itu tergantung muhasabah orangnya masing-masing kan. Tergantung tingkatan keimanan ya, dia. betul. Ya, betul. Orang beriman pun kadang merasa bahwa dia melakukan sesuatu itu teguran gitu. Padahal bisa jadi Allah itu memberikan itu ujian gitu. Apa namanya? Saking dia itu merasa kurang gitu. Banyak kesalahan gitu. Muhasabah, introspeksi sehingga semakin baik gitu. Karena dia merasakan Allah itu memberikan teguran gitu. Padahal walau alam ya bisa jadi kita nggak tahu ya. Kan nggak tahu. Bisa jadi Allah itu memberikan ujian itu bentuk sebagai ujian gitu. Tapi nanti kita menyikapi itu sebagai apa tadi? Bukan peringatan. Kalau azab kelihatannya itu yang benar-benar harus muhasabah sampai dalam ya. Maksudnya saya melakukan dosa besar itu kok bisa sampai kena azab. Apa gitu kira-kira. Tapi kadang ada juga orang yang nggak paham itu semua sehingga kenanya ya semuanya dibilang sebagai ujian gitu. Ini ujian. Padahal ya dia nggak introspeksi gitu loh masalahnya. Nah, itu terkait dengan hidayah juga sebenarnya. Jadi kita banyak doa minta hidayah pada Allah sehingga kita paham gitu kira-kira. Kita itu diingatkan atau kita itu diuji, kita paham. Ya namanya klausur itu kan ya ada masanya. Kalau klausur terus kan berarti ada yang salah. Itu kan klausur terus itu mungkin ya. Iya. Tapi berarti itu kita harus full bahwa kita disiksa Allah. Tapi kalau orang yang hidupnya nyaman terus sampai dia mati, walau alam gitu. Tapi dia tidak diberikan hidayah oleh Allah, nggak diingatkan gitu kalau dia ya banyak kan orang seperti itu ya. Kita punya teman-teman di sekitar kita ini walau alam gitu. Kita nggak tahu gitu seperti apa mereka nantinya gitu. Kita mungkin nggak percaya sama Allah, percaya sama Tuhan. Yang mereka hidupnya nyaman-nyaman aja ya. Mereka tidak akan menganggap itu sebagai musibah, azab atau apa, tapi ya ini bagian dari hidup gitu kan. Jadi, tergantung orang sih. Itu jadinya istirahat nggak sih Mas? Iya. Hikmat yang apa? Hikmat berupa Iya. azab berupa. Ya. Tapi buat yang musuh, buat yang percaya, beriman. Tapi nggak percaya. Nah itu beda lagi tuh. Kasihan lain ya. Kalau keyakinannya udah beda emang mereka nggak tahu istri berarti kan mereka nggak percaya ada Tuhan. Ya, itu hanya persepsi kita gitu. Kalau persepsi mereka ya sidrotnya ya hidup ini nikmati saja gitu. Kalau yang percaya istidroj kemudian dia sadar akan saya itu kena istidroj ya itu alhamdulillah gitu loh dia di situ pernah dapat hidayah gitu. Tapi kalau yang nggak percaya istidroj ya kita nggak bisa nyambung di situ diskusinya itu. Terus tuh bagaimana ya? Nah, maksudnya biar kita tuh Ya kita itu kalau menurut saya ya kalau pendapat tuh saya pernah diskusi itu sama teman gitu istidroj gitu mungkin bisa sharing sedikit. Kalau kita di satu titik itu merasa bahwa wah saya itu melakukan banyak dosa, melakukan banyak penyimpangan gitu maksiat. Tapi kok hidup saya selama ini santai, nah itu berarti kamu sudah menyadari istidroj. Oh kamu kena ini ya, banyak-banyaklah bertobat kemudian muhasabah. Tapi kalau belum sampai titik itu ya
Memang berarti belum ditakdirkan untuk menyadari itu gitu. Tapi ketika tobat diambil semua masih di terus. Maksudnya Maksudnya ketika dia kan ada sisi terus itu oh ini ternyata misalnya salah gitu. Maksudnya ada kita melakukan apa maksiat. Tapi tiba-tiba di suatu masa ada musibah antara musibah atau bencana itu hilang semua nikmat terus yang setelah dia lakukan. setelah bertobat Setelah bertobat nikmatnya dicabut semua. alhamdulillah berarti ada yang nggak bersih kan, jadi Kan ada yang perlu maksudnya Allah itu memberikan ya kalau sudah bertobat dari berarti kan insya Allah kan sudah kasarannya ini sudah lurus ya, sudah kembali ke jalan yang benar, kemudian Allah memberikan musibah itu ya tadi kita berpikiran itu sebagai musibah dan ujian cobaan. Kita juga harus muhasabah lagi loh, siapa tahu kita bertobat tapi masih banyak melakukan maksiatan gitu. ya misalnya kayak orang korupsi kan Pak, itu kan Kayaknya sebelum melanjutkan diskusi yang panas, saya tanya ke forum dulu. Ngelamar loh Masih mau diskusi atau aku wes sorry, saya nanti lanjut lagi, saya nggak apa-apa. Ngapunten tugasnya. Itu kira-kira jadi yang mau Kita diskusi pas makan aja. ya, maksud saya gitu. Jadi silakan nanti bilang lanjut lagi diskusinya untuk ada teman-teman. Sorry aku potong karena Ingin sudah mencari ilmu begitu banyak, sekarang rahasianya ada di bawah. kunci ya, Intinya ilmu itu tadi. terima kasih. Oh iya. Oke. Nah, terima kasih banyak Pak Indra sudah ditutup menyusun materi. oh bingkisan dulu. Oh iya. Biar resmi. Oh, ini saya juga nggak tahu Pak, ini isinya. Oh, Ini rahasia juga ya. rahasia. Ya, ini Belum. Betul di. Rasanya nggak ada karunia kekayaan ini tinggi. gitu ya. Kalau pas mikir Jadi terima kasih Pak Indra atas materinya, insya Allah manfaat sekali. Nanti silakan bisa